Savior's coming back for you and me. The servants of God are we, faithful as we march along, in kindness, truth, and purity. A message to tell to the world, a truth that will set us free. King Jesus, the Savior, is coming back for you and me. Pantai Surabaya. Mantap. Dia pe apa sih? Apa teh? Dia pe gimana? Mantap. Itu saya buat minum. Iya, kalau kata orang, aduh. Akan berkumpulkan kita di tepi sungai indah, airnya yang mengalir dari tatanya Allah. Oh ya, kita telah beramal berkumpul di tepi sungai permai dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Di tepi Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangka Tuhan yang tulus? Oleh iman padamu, penghiburan dalam susah, karena Yesus sertaku. Penghiburan dalam susah, karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nanti pagi negeri baru, aku hidup selamanya dalam surga negeri suci, dengan lagu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Tuhan, hari ini kita boleh menikmati alam ciptaan Tuhan, dan kiranya hari ini persekutuan kita akan semakin erat dalam Kristus. Dan kita juga nanti setelahnya akan menjadi konferensi jemaat, ya. Jadi mudah-mudahan semua berlangsung dengan baik supaya cepat selesai dan masih ada waktu untuk berekreasi. Yang terlalu banyak mau pikir-pikir, mau kritik-kritik, jangan kritik. Karena kemarin sudah puasa tuh, puasa mengkritik, puasa menggerutu, puasa komplain. Ada baiknya dibuat juga hari ini supaya proyek konferensi jemaat lancar. Semua memikirkan untuk kebaikan, bukan untuk menjatuhkan. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi kita semua, anggota jemaat, officer jemaat, majelis jemaat, telah dikerjakan oleh Roh yang satu dan Roh yang sama. Dan Roh itu telah bekerja dalam kehidupan kita. Rohnya bukan roh yang lain, hanya satu roh, yaitu Roh Allah. Dan Dia memberikan kepada kita karunia. Dia memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan khusus untuk pekerjaannya.
Itulah sebabnya telah dipilih majelis-majelis jemaat dengan kelebihan khusus. Contohnya departemen baru, departemen misi Advent yang dikomandani oleh Bapak Waluko. Kenapa? Karena dia punya kelebihan khusus. Dia bergaul, dia punya jangkauan luas. Jadi untuk misi Advent akan dapat cepat selesai. Nah, begitu. Itu contoh, itu karunia. Sekretaris 2 periode. Kenapa? Lebih yang terbaik. Itu kelebihannya. Jadi itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia memberikan roh, masing-masing kelebihan dan karunia, dan tujuannya hanya satu, untuk membuat pekerjaan Tuhan di Jemaat Silowangan akan semakin berkembang dan semakin besar. Mari kita kerjasama untuk tetap bersatu dan bekerja untuk Tuhan sampai Yesus datang. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan segera mulaikan konferensi jemaat pada saat ini. Akan mendengarkan laporan sekretaris untuk program ataupun kegiatan sepanjang 2022. Yang mana yang sudah terlaksana dan yang belum dari setiap departemen. Dipersilakan. Terima kasih untuk program jemaat dari ketua-ketua jemaat yang sudah terlaksana itu KKR yang sudah terlaksana untuk ketua-ketua jemaat. Tukar mimbar belum dilaksanakan. Dan yang kedua itu dari yang ketua-ketua jemaat. Berikut yang sekretaris jemaat, penyelesaian ACMS itu belum karena dia password dan DP user ada Pak Pendeta. Yang sudah dilaksanakan peningkatan perpuluhan dan untuk laporan per bulan dari triwulan dan cuma 2. Untuk diakon perawatan yang sudah dilakukan bersama dengan diakones dan sudah membuat jadwal sudah dilakukan. Cuma kalau mengenai pakaian belum seragam. Dengan juga mencari dana belum. Mengenai ketertiban dalam ibadah kadang ketuk ada, kadang nyanda. Dan untuk jumpa baptisan itu belum dilaksanakan. Dan orang sakit sudah dilaksanakan. Dan untuk program pembangunan pembuatan gedung serbaguna samping gereja sudah dilakukan. Dan untuk rumah tangga kehadiran seluruh anggota terlebih majelis itu belum terlaksana. Dan untuk anak-anak sahabat pendidikan sudah, dan kegiatan akhir tahun sudah dilaksanakan. Dan untuk sekolah sahabat, nonaktifan kembali kelompok sekolah sahabat sudah, bahkan acara tiara sahabat 13 sudah dilakukan. Dan untuk Pathfinder kelas kemajuan pertama ada aktif dan di tengah-tengah senyanda. BWA ibadah rutin sudah dilaksanakan, perawatan juga sudah dilaksanakan, tetapi yang tidak dilaksanakan cari dana. Akhir tahun sudah dilaksanakan. Dan untuk Dorcas ibadah rutin sudah dilaksanakan bersama dengan acara akhir tahun. Dan untuk penata layanan yang tidak dilaksanakan itu yaitu kelompok kecil. Pria Advent ibadah rutin gabung dengan Dorcas sudah dilaksanakan. Kerja bakti di rumah-rumah jemaat ada juga dilaksanakan. Kerja bakti di gereja ada. Membuat kerja bakti sosial yang dapat merangkul masyarakat sekitar belum. Bersama dengan bedah rumah. Berikut untuk pemuda Advent mengadakan event pemuda setiap hari Jumat sudah dilaksanakan. Mengadakan PA alam sudah dilaksanakan. Kalau perkemahan belum. KKR pemuda belum. Pertukaran mimbar belum. Acara PA sore sudah dilaksanakan. Dan untuk komunikasi, bulletin pernah
dilaksanakan, cuma ada berhenti. Tata ibadah, bacaan ayat bersahutan, jemaat kadang ada yang berdiri, ada yang duduk, tetapi akhir-akhir ini sudah duduk. Kesehatan, pengobatan gratis tidak dilaksanakan. Dan kegiatan petugasan itu belum dilaksanakan. Kalau masker dengan semprot sudah dilaksanakan. Potlak sudah dilaksanakan. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada kami. Program kami di tahun 2023 tidak banyak, hanya 2 saja. 2 program. Yang pertama, program saya adalah sahabat tamu. Jadi maksud dengan sahabat tamu yaitu kami akan bekerja sama dengan pendeta tentunya, akan mengundang tamu-tamu spesial untuk berkhotbah di jemaat setiap 2 bulan sekali di sahabat yang ketiga. Jadi setiap 2 bulan, kita akan awali dari bulan Februari, 2 bulan sekali kami akan hadirkan tamu-tamu istimewa untuk berkhotbah di jemaat Winuangan. Setiap minggu ketiga 2 bulan sekali, artinya dalam 1 tahun ada 6 tamu yang akan berkunjung di jemaat Winuangan. Itu program yang pertama. Program yang kedua, kita akan mengadakan retreat jemaat atau perkemahan jemaat. Pelaksanaannya tanggal 7, 8, 9 April. Itu Jumat Agung, hari Jumat, berakhir di Paskah hari Minggu. Lokasinya nanti akan disesuaikan. 1 bulan sebelum pelaksanaan kami akan mensosialisasikan tempat jemaat Winuangan untuk mengadakan retreat. Karena di tahun 2022 orang yang bikin retreat, orang yang bikin perkemahan. Ini akan ditebus di tahun 2023. Program yang terakhir yaitu kita akan menyesuaikan dengan program daerah, yaitu KKR ketua-ketua jemaat. Diharapkan seluruh anggota jemaat untuk menyokong akan program daerah, bekerja sama dengan ketua-ketua jemaat untuk menarik jiwa di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi 3 program ini akan menjadi perhatian saya di tahun 2023. Kita doakan supaya boleh berjalan dengan baik dan semuanya untuk puji dan hormat nama Tuhan. Demikianlah program dari kami. 3 ini sahabat tamu, retreat jemaat, perkemahan jemaat, dan terakhir KKR ketua-ketua jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Program yang saya masukkan pada tahun berjalan ini, kita akan membuat program jangkauan ke dalam dan jangkauan keluar. Maksudnya kita akan membagi sembako untuk janda, duda, anak yatim, terutama di dalam lingkungan gereja kita. Baru kita akan jangkauan keluar. Itu untuk program yang pertama yang saya masukkan. Dan untuk program yang kedua, kita akan membuat tim perlawatan. Karena pada tahun kemarin ada beberapa ibu BWA yang memberi saya masukan bahwa orang perlawatan ini sangat-sangat kurang. Karena kadang ada orang sakit, orang tidak melawat, bisa dibilang tidak melawat. Mungkin pendeta ada sibuk ataupun orang dari pimpinan jemaat tidak melawat. Nah, jadi untuk tahun ini saya memaksudkan tim perlawatan. Kita akan bentuk beberapa orang. Setiap ada informasi ada yang sakit, orang akan langsung pergi melawat. Tentu orang harus, kalau pendeta tidak siap, orang bersama-sama dengan bapak pendeta ataupun orang yang akan langsung pergi melawat. Dan program yang ketiga, kami akan mensupport setiap program majelis-majelis jemaat yang ada. Demikian program dari saya ucapkan terima kasih. Maaf, yang pertama tentunya penyelesaian ACMS. Jadi menurut kita berpengalaman tahun lalu, kita minta kakak jemaat yang cuma ada kumpul tanpa awina. Kalau bilang BPJS cepat sekali kumpul. Kalau mengenai keanggotaan lama, cuma tanpa awina kita ingat. Dia yang kasih kumpul kartu keluarga. Jadi mohon perhatian kepada seluruh anggota ketika sekretaris jemaat memintakan untuk data, karena kan ada anak-anak kecil toh, mohon segera dimasukkan. Kalau punya tamasya di ACMS itu salah sendiri, karena sopan ulang-ulang setiap di ibadah kasih bilang cuman lewat. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Program Bendahara 2023. Jadi
Saya mengukur program bendahara di 2022. Ada kekurangan, ada kelebihan. Saya hanya menambahkan saja di 2023. Dan saya membuat memang manajemen keuangan itu paling penting, karena itu manajemen keuangan itu bidang khusus. Jadi orang mesti belajar juga dari situ. Nah, jadi ada keluarga-keluarga yang nanti sudah diperhitungkan dan orang memulai itu dari ini supaya dapat tahu. Nah, itu yang usulan kedua. Usulan yang ketiga, seperti biasa kita tahu bersama, kita petty cash atau uang kecil, kas kecil kita 250.000. 250.000 itu adalah uang maksimal yang dikeluarkan bendahara tanpa melalui komite jemaat. 250.000 itu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam perkembangan orang punya jemaat, petty cash itu jangan cuma 250, itu 500. Orang mesti kasih naik 500 itu petty cash. Jadi pengeluaran jemaat seperti ini di luar fixed cost. Fixed cost itu ada biaya-biaya yang biaya tetap. Misalnya contoh, biaya postor, biaya listrik, itu memang yang perlu komite jemaat itu harus memang kasih keluar. Karena orang mesti kasih keluar itu fixed cost. Dengan ada mengusulkan berikut untuk orang punya pendeta punya uang jalan. Jadi kita mengusulkan lagi berikut agar itu tetap. Nah, jadi itu dia orang mau backing 500.000, karena kita lihat orang punya keadaan jemaat bahwa orang punya fixed cost itu mesti lebih dari itu. Contohnya, satu sahabat itu 1 bulan ada 4 kali. 1 bulan itu ada 4 kali. Sedangkan bendahara harus mengeluarkan uang untuk membeli aqua. Kan sebentar ada komite aqua mesti mau bagaimana, lebih bagus. Cuma aqua itu kalau dia 3 dos minimal 70-an ribu. Uang bendahara soal bisa kan 70.000 kali ampa. Taruh jo 75 kali ampa sudah 300.000, 50.000. Bendahara mau bilang pas apa itu 50.000 di dalam 1 bulan, sedangkan bendahara PPTKS cuma 250. Belum ada uang-uang mungkin yang kecil yang orang mau kasih keluar. Jadi bendahara meminta supaya PTKS kasih keluar lebih dari itu 500.000, tetapi maksimal 500.000. Di luar dari 500.000 itu harus dikomitekan. Ini supaya orang memperlancar, mempermudah orang punya keuangan. Jangan-jangan kan sebentar bendahara mesti komite ini ragu-ragu mau kasih begini, komite ragu-ragu, padahal cuma uang-uang yang kecil yang enak perlu sebenarnya orang mesti kumpul bersama. Karena itu bendahara meminta PTKS mesti 500.000 dan 500.000 itu maksimal yang dikeluarkan untuk 1 bulan. Lewat dari itu bulan depan, nyanak bisa keluar dari itu. Lewat dari 500.000 Januari habis di 500.000 sebagai budget. Tunggu di Februari biar ada keluar itu, tunggu di Februari. Nah, dan untuk itu bendahara juga tadi mau minta untuk diputuskan yang tadi mensupport itu ketua-ketua punya program, salah satunya adalah tamu. Mau angkat ulang satu tamu itu orang kan biasa uang jalan, sudah dulu orang uang jalan. Langsung diputuskan berapa uang jalan, setiap tamu yang datang memang senyak perlu mau komite, langsung mau dikeluarkan uang jalan supaya senyak perlu mau orang mau komitekan lagi. Nah, jadi ada hal-hal yang kita rasa orang-orang sebenarnya boleh atur, tetapi kadang-kadang mesti melalui komite. Kalau nyalakan komite kan tuh istilahnya sebentar orang KPI ini sudah keluar lebih dulu padahal belum komite menjadi begitu sebentar. Jadi ini untuk mengantisipasi hal-hal demikian. Dan yang keempat itu diusulkan biasa pelaporan jemaat itu kita bentangkan di jemaat mungkin triwulan atau quarterly. Triwulan mungkin triwulan setiap 3 bulan 1 kali. Jemaat biasa bendahara mesti bentangkan di muka. Ini laporan keuangan yang ada. Sekarang kalau kita melihat orang kan ikut sama di jemaat-jemaat lain sebenarnya ada seperti itu. Jadi bagaimana kita mengantisipasi itu? Kita ganti dengan pelaporan setiap bulan kita tempel di mading di muka. Jadi kita print setiap Januari punya tanggal begini sampai tanggal begini ada di muka mading, di muka. Di orang bilang apa majalah dinding kan itu di muka itu orang sekat di gereja masuk pintu. Jadi kita tempel situ setiap bulan kita tempel situ rincian detail kita tempel di situ apapun yang keluar kita akan tempel di situ di perincian dan detail. Jadi Bapak dan Ibu anggota jemaat bisa cek nanti di situ. Apabila ada pertanyaan kong bendahara hilaf yang nak tulis kasih tahu Pak bendahara atau bendahara mungkin ada tulis bukan hilaf kong sengaja kasih tahu deh kasih tahu lagi ke bendahara. Jadi semua ada di situ detail lengkap daripada kita baca 3 bulan 1 kali kong di mata kayak begini kong buat aja. Baik kita taruh situ kalau mau tanya tiap sahabatnya apa-apa dan kita semua tahu di situ keterangan lengkap di situ. Jadi setiap bulan kita semua taruh di situ setiap bulannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa akses langsung di situ dan sebelum kita taruh di situ tentunya orang kita mau bilang di komite di majelis jemaat kita mau paparkan.
Hai. Hai. Nama Kang. Oh, letak di sutradara ini. Pisang rubus pokoknya. Gitu. Lengkapnya sudah. Pisang goreng, rubus, Ini adalah yang